Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Hamnata, dan dari Hamnah binti Jahsin, anak perempuannya Jahsi. Qalat, berkata, kuntu, ada aku, ustahadzu, dalam keadaan istihadzah aku, haidatan, dengan darah, kathiratan, yang banyak, sadidatan, sangat. Fa'ataitu, maka mendatangi aku, an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaftihi, yakni meminta fatwa aku. Faqala, maka bersabda Nabi, innama hiya, hanya saja keadaan itu, raqdzatun, yakni gangguan, minas syaitani, dari syaitan. Fatahayyadzi, maka sikapilah seperti halnya keadaan haid. Sittata ayyam, yakni 6 hari. Au sab'ata ayyam, atau 7 hari. Tsumma iltasili, kemudian mandilah kamu. Fa'idha istangqati, maka apabila bersih kamu, fasalli, maka salatlah. Arba'at, 24, dan 20. Au salasatan, atau 23, dan 20. Wasumi, dan berpuasalah. Wasolli, dan salatlah. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian itu, yujzi'u, cukupkah kepadamu. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu, faf'ali, maka kerjakanlah, kulli syahrin, setiap bulan, kama tahidu, sebagaimana keadaan haidnya, an-nisa'u, perempuan. Fa in qawiti, maka jika kuat kamu, ala al tuakhiri, bahwa mengakhirkan kamu, adz-zuhra, salat zuhur, wa tu'ajjili, dan mengawalkan, al-asra, salat asar. Summa tagtasili, kemudian mandi kamu, hina tadhurina, ketika bersuci kamu.
wa tusalli dan salat kamu az-zuhra zuhur wal asra dan asar jami'an dalam keadaan jamak. Summa tuakhirina kemudian mengakhirkan kamu al-maghriba salat maghrib wa tu'ajjilina dan mengawalkan kamu al-isya'a salat isya. Summa taghtasilina kemudian mandi kamu wa tajma'ina dan mengumpulkan kamu bainas sholataini di antara kedua salat itu. Faf'ali maka kerjakanlah. Wa taghtasilina dan mandi kamu ma'as subhi bersama salat subuh wa tusallina dan salatlah kamu. Qala bersabda Nabi wahwa dan itu ajabu lebih aku sukai al amraini dua hal itu ilayya kepadaku. Rawa meriwayatkan hu akan hadis al khamsatu imam 5. Hadis ini menjelaskan bahwa suatu ketika Hamnah binti Jahsy itu mengalami keadaan yang banyak keluar darah. Sehingga dia bingung, ini darah apa? Kok keluarnya begitu banyak, begitu deras. Lalu beliau mendatangi Nabi menceritakan segala perihal yang dia alami dan meminta kepada Nabi untuk memberikan nasihat, untuk memberikan fatwa dan apa yang harus dia kerjakan. Kemudian Nabi mengatakan, oh itu adalah gangguan dari setan. Hal-hal semacam itu gangguan dari setan. Maka jika pada umumnya perempuan itu haid berkisar 6 hari atau 7 hari, maka selepas itu silahkan kamu mandi, kamu sholat seperti biasanya. Lebih, namun tetap keluar darah bi, itu gimana? Yaitu tadi itu disebut istihadah. Jadi perumpamaannya seperti ini. Jika seorang perempuan itu mengalami haid dan keadaan haid itu selang antara 6 sampai 7 hari. Kira-kira ada lebih dari 7 hari, Bu? Pinten? 12 nomor? Nggih. Ini gambaran ya, teman. Jika seorang perempuan itu katakanlah dia belum tahu kebiasaan haidnya. Maka Nabi mengatakan haid itu 6 sampai 7 hari. Katakanlah di dalam bulan Agustus. Seorang perempuan haid itu tanggal 1 sampai tanggal 7. Maka 1 sampai tanggal 7 itu disebut haid. Dia harus mandi. Nah, dia harus mandi besar. Kemudian tanggal 8 ternyata tetap keluar darah. Apakah itu darah haid? Apakah itu darah istihadah? Maka jika melihat hadis ini, darah yang keluar setelah 7 hari atau kebiasaan haid umum perempuan itu, maka itu disebut istihadah. Dan dia boleh
untuk melakukan salat dan seterusnya. Nah, di dalam hal ini ternyata ada beberapa pendapat. Pendapat pertama yang kita bahas ini tadi. Pendapat yang kedua, yakni untuk menentukan apakah darah yang keluar itu haid ataukah istihadah, maka ada batasan-batasan yang disampaikan ulama. Jadi umpama kalau kebiasaan 7 hari. Nah, ternyata hari ke-8 itu dia masih mengeluarkan darah. Nah, ulama mengatakan silakan untuk diselesaikan sampai hari ke-15. Nah, jadi gitu. Diselesaikan untuk hari ke-15. Karena ada orang yang haid itu ternyata sampai 15 hari. Nah, setelah 15 hari dia wajib mandi. Mandi besar, kemudian dia melaksanakan layaknya seperti biasa, sholat dan lain-lain. Ternyata hari 16, 17 sampai tanggal 30 dia tetap mengeluarkan darah. Nah, darah itu tadilah yang disebut dengan darah istihadah. Kemudian ternyata bulannya besok September, Agustus, September, masuk tanggal 1 sampai tanggal 7 dia dihukumi haid lagi. Enten. Dia dihukumi haid lagi. Kenapa? Karena kebiasaan dia tak setiap haid itu tanggal 1 sampai tanggal 7. Setelah tanggal 7 dia wajib mandi. Walaupun tanggal 8, 9 seterusnya keluar darah, maka itu kembali disebut dengan darah istihadah. Pripun saged dipahami? Siklus. Jadi ada siklus penentuan kebiasaan perempuan haid itu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Melebihi itu maka bisa dikatakan dengan darah istihadah. Di mana perbedaan darah haid dengan darah istihadah, yaitu kalau haid apa Bu kemarin? Berwarna merah gelap, merah hitaman. Jadi kalau darah haid merah hitam-hitaman, kalau darah istihadah itu berwarna cerah. Nah, jadi kayak panjenengan ketak pisau nonton keluar darah ya seperti itu. Jadi cerah warnanya. Kemudian ada bau. Nah, kalau berbau sesuatu yang khas, maka itu darah haid. Tapi kalau tidak ada baunya, berarti itu darah istihadah. Kemudian apalagi? Yakni ciri-cirinya. Kalau darah haid itu dia terus, Pak, cair terus, tidak bisa menggumpal. Nah, jadi cair, hitam kemerah-merahan, berbau dan tidak bisa menggumpal. Namun kalau darah istihadah itu bisa menggumpal, layaknya darah umum pada umumnya. Ketika kena pisau keluar darah, jenengan biarkan atau darahnya dibiarkan, nanti dia menggumpal. Nah, seperti itu. Kemudian lantas bagaimana Pak sholatnya orang yang memiliki istihadah atau dia itu dalam keadaan istihadah? Maka tentu dia harus membersihkan terlebih dahulu daerah-daerah yang terkena istihadah. Jadi dibersihkan
sampai benar-benar merasa bersih. Kemudian dia harus menutup. Nah, lubang itu harus ditutup dengan kapas atau mungkin dengan kasa. Nah, kalau lebih lembut kapas. Setelah itu karena ada ngapunten, ada softtek ya, silakan ditutupi softtek. Lantas dia melaksanakan sholat. Nah, sholatnya ada beberapa pendapat. Menurut hadis ini, yakni sholat orang yang memiliki istihadah atau punya penyakit istihadah, maka sholatnya seandainya masuk waktu zuhur, kemudian dia mengakhirkan zuhur, mengawalkan asar. Jadi dalam kategori jamak. Jadi kalau udah masuk zuhur, silahkan ditunggu kira-kira jam berapa mendekati waktu awal asar. Jadi niat jamak dan itu sekali pakai. Nah, dan jadi ngapunten ketika sudah dibersihkan nggih suci darahnya sudah dibersihkan, ditutup rapat-rapat, disumpel, kemudian dia mengambil air wudhu lalu sholat duhur. Selepas sholat duhur dia ambil air wudhu lagi, kemudian sholat asar. Jadi harus setiap sholat dia harus wudhu. Nah, jadi dengan waktu mepet di jamak itu tadi. Begitu pula ketika masuk waktu sholat maghrib, maka dia mengakhirkan sholat maghrib, mengawalkan sholat isya. Begitu juga waktu subuh. Artinya subuh mboten saged dijamak nggih. Nah, subuh tidak bisa dijamak. Nah, setiap sholat itu harus wudhu. Nah, pendapat yang lain itu tidak dijamak. Kalau mampu artinya tidak dijamak, panjenengan masuk waktu duhur, maka panjenengan bersihkan, panjenengan tutup wudhu sholat duhur. Udah selesai. Nanti waktu asar sama, dibersihkan, ditutup, disumpel, sholat wudhu sholat asar. Dan itu harus sekali pakai. Nah, sekali pakai. Tidak boleh kemudian eman-eman kemudian dipakailah lagi, tidak bisa. Jadi harus sekali pakai kemudian ganti. Sampai kapan Pak? Sampai selesai. Kalau dia benar-benar sudah tidak mengeluarkan darah atau dia benar-benar tidak lagi dalam keadaan istihadah. Nah, ternyata kalau dikatakan bahwa istihadah itu penyakit, maka terkadang laki-laki itu juga ada, Pak. Biasanya apa lah ngarani? Anyang-anyangan. Nah, anyang-anyangan itu hampir sama. Artinya dia benar memang tidak mengeluarkan darah. Tetapi kadang ngecerit. Nah, jadi sudah pipis dibersihkan, ternyata keluar lagi. Pipis dibersihkan, keluarlah lagi. Maka sama, orang anyang-anyangan seperti itu juga penyakit dan caranya ya dia harus ditutup. Nah, jadi ditutup, dibersihkan, ditutup, kemudian dia langsung wudhu untuk sholat. Dan tutupan itu sekali pakai, jangan dipakai lagi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Terkadang nggak peduli sehingga sehingga air kencingnya terus keluar, kena sarung, kena celana, kena katak dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana seandainya orang itu punya penyakit apa? Kalau di depan mungkin anyang-anyangan, kalau di belakang
ambeien. Nah, ternyata kalau kita buka-buka hadis, Pak, itu segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, baik lubang depan maupun lubang belakang, itu hukumnya najis. Nah, sehingga harus benar-benar dibersihkan. Seandainya orang itu ambeien, kemudian entah dia mengeluarkan darah atau dia mengeluarkan cairan, maka bagaimana mensucikannya? Sama, silahkan dibersihkan dahulu sampai bersih, kemudian ditutup, kemudian melakukan sholat. Lah kok ternyata umpama setelah ditutup melakukan sholat ternyata rembes. Nah, umpama rembes, maka apakah hukumnya bagaimana, Pak? Ya hukumnya dimaafkan karena dia sudah berusaha untuk menutupi itu agar aman, agar bersih. Seandainya tembus itu dimakfu. Tapi kalau tidak ada usaha, artinya ya dibiarkan, tidak ditutupi, kemudian pokoknya dibiarkan saja ternyata rembes, maka itu juga berarti tergolong apa? Nah, najis. Sehingga ya bagi dia bermasalah, mungkin bagi yang lain tempat dan lain sebagainya juga bermasalah. Sehingga apapun yang terjadi antara dua lubang baik depan maupun belakang harus benar-benar diperhatikan, karena setiap lubang itu berpotensi najis dan najis itu harus dibersihkan. Wa an Aisyata dan dari Nyai Aisyah radhiyallahu anha anna umma Habibata, sesungguhnya Ummi Habibah binta Jahsin, anak perempuannya Jahsi, syakat mengadu ila Rasulillahi kepada Rasulullah, ad-dama mengenai darah. Faqala maka bersabda Nabi, umkusi hentikanlah, qad rama selama sesuatu kanat ada, tahbisuki menghalangi kamu, haidatuki yakni haidmu, summa iltasali kemudian mandilah kamu, fakanas maka ada tautasilu mandi kamu, likulli sholatin tiap-tiap sholat. Rawa meriwayatkan akan hadis Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan, yakni suatu ketika Ummi Habibah itu datang menemui Nabi. Beliau ngobrol tentang masalah darah pun macam-macam, sehingga pada akhirnya Nabi itu mengatakan, jika itu adalah darah haid. Nah, jika itu adalah darah haid, maka kamu tidak boleh untuk melakukan sholat. Tidak boleh untuk melakukan ini itu. Nah, jika selesai itu, artinya jika masa haid itu selesai, silahkan kamu mandi. Berarti hal ini menjelaskan setiap perempuan yang selesai haid, dia wajib mandi. Jadi jangan sampai ketika haid sudah selesai
tidak mandi besar, kemudian langsung sholat dan seterusnya, maka tentu boleh jadi sholat yang ia lakukan tidak diterima Allah. Layaknya seorang laki-laki yang dia keluar mani, maka dia juga wajib mandi. Atau ketika seorang pasangan kemudian berhubungan, maka dia juga wajib mandi. Nah, itu harus diperhatikan. Artinya setiap perempuan yang mengalami haid, dan haid itu adalah sudah menjadi kodrat bagi perempuan, selesai itu cara bersucinya dia harus mandi, ya, jangan sampai tidak mandi. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, lil Bukhari, Imam Bukhari, wa tawaddoi, maka berwudulah kamu likulli sholatin, tiap-tiap sholat, wahya, dan dia li Abi Dawud, Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan bahwa orang perempuan yang mengalami istihadah, dia itu wajib untuk berwudu likulli sholatin, setiap sholat. Jadi ini masih merujuk ke hadis sebelumnya. Pangkalannya, jika haid itu selesai, itu katakanlah tadi berapa? 7 hari. Kemudian dia wajib mandi. Setelah wajib mandi selesai, dia masih mengalami darah, masih keluar darah, maka likulli sholatin, tiap-tiap salat dia harus berwudu. Itu jadi untuk perempuan yang mengalami istihadah, dia wajib untuk berwudu setiap kali sholat. Nah, ini tidak hanya perempuan, tapi laki-laki harus tahu. Oh, Dek, saman haid apa istihadah? Dia harus jelas. Nanti, wah saya haid Mas, mosok haid kok sak bulan. Umpama seperti itu. Jadi harus paham. Wa an Ummi Atiyata, dan dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, berkata Ummi Atiyah, kunna, ada kami, lana uttu, tidak menganggap al-qudrata, yakni cairan yang keruh, wasufrota, dan berwarna kekuning-kuningan, ba'da zuhri, setelah suci, sayan, sesuatu pun. Rawa, meriwayatkan Al-Bukhariyu, Imam Bukhari. Nah, hadis ini menjelaskan dari Ummu Atiyah, ya, mboten Atiyatul Qalik. Nah, jadi seorang perempuan itu tidak dianggap suci dari haidnya jika dia masih menjumpai cairan yang keruh atau berwarna kekuning-kuningan. Nah, jadi kalau ngapunten, seorang perempuan itu haid dengan tadi segala bentuk macam warna dan lain-lain. Ternyata selepas itu dia mau bersuci, namun masih keluar cairan keruh. Nah, cairan keruh qudrah itu ada yang mengatakan masih berwarna hitam kekuning-kuningan, atau ada hitam kemerah-merahan. Tetapi yang lebih
masuk adalah hitam ke kuningan atau cairan kuning. Nah, yang kuning itu warnanya nggih mboten terlalu kuning banget, tetapi masih ada warna kuning. Nah, mungkin warna napa nggih? Blewah ngoten ya. Anggaplah blewah. Nah, kalau itu, Pak, maka belum bisa dikatakan suci. Ya. Jadi kalau ibu-ibu, para perempuan ternyata merasa bahwa wah saya ini sudah suci karena melihat tanggal kebiasaannya 7 hari. Ternyata di hari ketujuh itu masih mengeluarkan cairan yang keruh. Nah, warnanya kekuning-kuningan atau mungkin cairan kuning. Nah, itu gimana cara melihatnya? Ngapunten, panjenengan cek dengan kapas. Nah, dicek dengan kapas. Kalau damel cawat mungkin nggak kelihatan, beda. Jadi pakai cek alih kapas, dilihat, oh warnanya masih keruh, kekuning-kuningan atau warna kuning, maka di situ belum masuk suci. Lantas bagaimana Pak jika dianggap suci? Artinya atau perempuan itu selesai dari haidnya. Maka Nyai Aisyah pernah mengatakan bahwa kalau perempuan itu dianggap suci, yakni keluar cairan berwarna putih. Putih bening ya Bu. Nah, putih bening. Ketika dilihat, dicek, oh ternyata sudah putih bening. Maka di situ panjenengan mandi, kemudian panjenengan beraktivitas layaknya orang yang tidak haid. Atau yang kedua, yakni jufuf, yaitu cairannya benar-benar kering. Jadi ketika dicek tidak ada cairan sama sekali, tidak ada warna kekuning-kuningan atau mungkin keruh, maka itu sudah masuk suci. Jadi wonten saged dipahami Bu? Nah, lek Pak Ete kok piye Dik wis suci. Nah, sik durung gek kuningan. Nah, itu juga harus dijaga. Dan bagaimana sih ketika umpama Pak, saya haid gitu kan. Saya anggaplah orang perempuan haid. Kemudian ternyata ngecek jam 5 sore. Nah, jam 5 sore ternyata sudah bersih, sudah putih atau mungkin kering. Maka jenengan harus segera untuk sholat. Nah, jadi bukan berarti setelah suci santai-santai. Selama masih ada waktu sholat, panjenengan langsung sholat. Berarti kalau siang, zuhur sama asar segera dijama. Tidak harus menunggu, oh ya wis saya sholatnya mulai maghrib. Gitu. Jadi harus diingat-ingat jikalau ternyata sucinya itu masih dalam keadaan waktu sholat, maka sholat yang sebelumnya segera dilaksanakan. Insyaallah cekap. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.